Kok murung sih? Aku bingung nih Kak. Habis lulus kuliah kemana ya Kak? Lah kenapa bingung? Kuliah aja ke Universitas PGRI Palembang. Banyak program studi yang bisa kita pilih, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dengan program studi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, pendidikan fisika dan MIPA fisika, bimbingan konseling, pendidikan guru PAUD, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sejarah, pendidikan akuntansi, pendidikan geografi, pendidikan jasmani, pendidikan seni pertunjukan, dan program profesi guru atau PPG matematika dan bahasa Indonesia. Wah, banyak sekali ya program studinya. Eits, bukan itu aja, ada juga fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas perikanan, fakultas MIPA, dan pascasarjana. Wah, keren ya Kak. Untuk program beasiswa ada nggak Kak? Ada dong. Universitas PGRI Palembang memberikan program kuliah gratis dan beasiswa untuk program studi budidaya ikan, pendidikan fisika, dan MIPA fisika. Ada lagi nih, bagi orang tuanya guru akan mendapatkan diskon biaya kuliah sebesar 50%. Wah, kalau gitu sekarang antar aku ke sana yuk Kak. Ayo. Universitas PGRI Palembang menerima mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 dengan 5 fakultas dan pascasarjana. Pendaftaran dibuka mulai bulan April sampai dengan September 2020. Bagi calon mahasiswa yang telah mengikuti tes PMB Universitas PGRI Palembang di sekolah-sekolah dan dinyatakan lulus, silakan registrasi ulang melalui website di www.univpgri-palembang.ac.id. Informasi dan pendaftaran bisa datang langsung ke kampus Universitas PGRI Palembang di Jalan Jenderal Ahmad Yani 910 Ulu Palembang, atau dapat juga menghubungi Ermini di 0812 715 25289 dan Adi Guna di 0821 7536 3770. Universitas PGRI Palembang, kampus melaju dengan mutu. Sudah nomor 75 Eljon FM 95,9 Palembang, Tourism Business and Investment. Selamat pagi sahabat Eljon, Jumat berkah bagi kita semua. Senang sekali tentunya bisa kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan pagi ini. Seperti biasa, di pukul 9 paginya The Talk Show kembali hadir mengisi ruang dengar Anda di kesempatan Jumat 26 Juni 2020. Seperti beberapa hari yang lalu, kita juga sempat menghadirkan narasumber dari Universitas PGRI Palembang, dan di The Talk Show pagi hari ini juga masih narasumber yang sama, di mana kali ini kami menghadirkan 2 narasumber dari FKIP Universitas PGRI Palembang. Sudah ada 2 wanita cantik bersama saya hari ini. Ada Dr. Desi Wardia MPD, beliau adalah Dekan FKIP. Selamat pagi Ibu Desi. Apa kabar? Udah sehat ya? Alhamdulillah. Selalu sehat insyaallah. Amin ya. Dan bersama dengan Ibu Desi ini ada Ibu Lisa Murnivianti MPD. Beliau adalah Wakil Dekan 2 FKIP. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak Nita. Ceria ya? Kalau Bu Liza mah selalu ceria. Iya. Tapi nampaknya nafas lumayan diajak bergejolak nih pagi hari ini. Kalau datang ke Eljon itu emang sekali begitu. Jadi kita itu harus disuruh olahraga dulu. Itu dia ya. Biar sehat ya. Di zaman pandemi memang wajib olahraga. Nah itu dia. Jadi memang harus pintar-pintar menjaga kebugaran tubuh juga ya. Oke, tapi pagi hari ini Sobat Eljon kita tidak akan membahas tentang perihal kebugaran tubuh. Karena pagi hari ini kita akan membahas banyak seputar FKIP dari Universitas PGRI Palembang. Mungkin di awal ini mau tahu juga sih sejarah berdirinya FKIP Universitas PGRI Palembang itu seperti apa? Mungkin dari Ibu Desi deh. Baik, terima kasih Mbak Nita.
Ini senang sekali ya kami bisa berhadir di sini nih, bertemu dengan Mbak Nita. Kalau bicara tentang STKIP PGRI Palembang, FKIP Universitas PGRI Palembang, itu kita pasti ingat bahwa cikal bakalnya adalah dari STKIP PGRI Palembang yang waktu itu didirikan pada tahun 1984 dan pada tahun 2000 menjadi Universitas PGRI Palembang, sehingga FKIP menjadi salah satu fakultas yang paling besar memang di Universitas PGRI Palembang, dan terus berkembang sampai dengan sekarang memiliki 13 program studi. Jadi ada 13 program studi Mbak Nita, yang untuk ada program studi bahasa Inggris, kemudian program studi bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan geografi, akuntansi, pendidikan sejarah, kemudian juga yang lagi hit sekarang ini, lagi digemar ini pendidikan PGSD, ya, guru sekolah dasar, kemudian PG PAUD, konseling, kemudian penjas, dan juga pendidikan seni pertunjukan. Prodi satu lagi ini yang istimewa, yaitu program studi pendidikan profesi guru. Jadi waktu itu PPG itu satu-satunya perguruan tinggi swasta pada tahun 2018 yang diberikan izin oleh Kemendikbud untuk membuka PPG, itu baru Universitas PGRI Palembang. Setelah itu baru bergulir yang lain. Untuk prodi PPG ini ada 2 bidang studi yang dipercaya, ada bidang studi matematika dan bidang studi bahasa Indonesia. Dan insya Allah kesemuanya itu terakreditasi B, Mbak Nita. Dan iya, apalagi prodi PGSD itu kami belum sempat mengeluarkan alumni, namun dengan track record dosen yang dianggap oleh Ban PT memenuhi, maka kami sudah mendapatkan akreditasi B di usia prodi tersebut 2 tahun. Jadi biasanya kan prodi itu izin prodi keluar baru dapat izin minimal, tapi kami belum 2 tahun kami sudah mengajukan akreditasi dan sudah mendapatkan akreditasi B. Ya, gitu Mbak Nita. Luar biasa sekali ya sahabat Aljon. Tentu kalau di samping itu juga Bu, kalau boleh tahu pasti ada visi dan misinya nih dari FKIP Universitas PGRI Palembang. Nah, kalau tentu visi dan misi itu sendiri yang mendukung seperti apa saat ini akhirnya FKIP Universitas PGRI Palembang bisa berdiri dan sukses sampai dengan sekarang ya. Bisa dijelaskan Bu seperti apa? Terima kasih. Seperti kami sering dengung-dengungkan, disosialisasikan ke semua sivitas akademika maupun ke masyarakat, bahwa visi FKIP itu pada tahun 2025 itu Universitas PGRI Palembang khususnya FKIP menjadi sebuah lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan yang unggul, berdaya saing, berkarakter, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni berbasis mutu di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi baik itu regional, lokal, dan nasional, kami melakukan semua basis itu berbasis dengan mutu. Semua pengembangan berbasis dengan mutu. Jadi dimulai dengan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, menyelenggarakan penelitian, pengabdian, menjalin kerjasama, baik itu kerjasama dalam negeri maupun luar negeri, sampai dengan kami melakukan atau menyiapkan suasana akademik yang mendukung semua proses perwujudan dari visi tersebut. Itu dia, luar biasa sekali. Dan tentunya di samping itu juga pasti ada hal yang membedakan FKIP Universitas PGRI Palembang dengan FKIP universitas lain. Tapi kita akan bahas nanti, karena yang pasti ini akan semakin menarik dan membuat sahabat Aljon juga semakin penasaran. Tentu kami juga akan mengundang Anda untuk bisa ikut bergabung dalam perbincangan hangat kami pagi hari ini. Anda bisa menelepon langsung di line telepon kami di 31755 ataupun juga melalui line WhatsApp kami di 0813-676-25888. Ada goodie bag menarik dari persembahan Universitas PGRI Palembang untuk Anda sahabat Aljon. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, teruslah bergabung di Tourism Business and Investment. Hai Sobat Aljon, promosikan produk dan usaha Anda di Radio Aljon FM Palembang. Produk Anda akan kami promosikan melalui radio, sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Untuk informasi, hubungi marketing kami 0852 6691 3888 0813
7888 0853 8346 5884 0896 0227 6262 atau 0711 378 555. Dengarkan kami melalui live streaming dengan download aplikasi Eljon Media di Play Store dan App Store. Eljon FM, Tourism, Business and Investment. Tourism, Business, and Investment. This is 95.9 Eljon FM. Eljon FM Palembang, Tourism, Business and Investment. Terima kasih sahabat Eljon untuk Anda yang tentunya saat ini masih terus bergabung bersama kami program The Talk Show edisi Jumat di 26 Juni 2020 ini. Masih menempatkan saya Nita Fatan tentunya sebagai partner Anda dengan kedua narasumber dari FKIP Universitas PGRI Palembang. Ada Ibu Desi Wardia. Masih semangat ya Bu ya? Tetap semangat kalau sama Mbak Nita. Waduh, terima kasih loh ya. Padahal sayanya yang semangat karena ditemenin siarannya. Dan juga ada Ibu Lisa Murnivianti. Jadi beliau ini berdua ini merupakan orang-orang yang memang orang penting ya dari Universitas PGRI Palembang. Iya, kalau nggak ada beliau berdua ini mungkin nggak akan jadi. Waduh gitu. Jadi kita memang itu dia. Jadi sudah ada beberapa poin juga yang kita bahas ya Bu ya, Iya. mengenai sejarah hingga akhirnya berdiri FKIP Universitas PGRI Palembang. Terus juga ada banyak program studi juga ya dari FKIP ini, ada 13 tadi ya. Ada 13 program studi. Sudah dijelaskan juga sama Ibu Desi tadi. Dan juga ini ada mengenai daripada memang bahwa universitas swasta yang diberi kesempatan untuk melaksanakan pendidikan profesi guru ya. Iya. Dari FKIP ini. Jadi ada banyak lainnya juga lah yang mana memang diberikan kepercayaan oleh Kemendikbud dan juga hingga akhirnya bisa menjadi apa ya kalau Nita bilang universitas yang emang terpercaya dan juga terakreditasi dengan baik gitu. Kalau dari Ibu Liza sendiri mungkin ada tambahan untuk beberapa poin yang sudah kita bahas tadi. Iya, terima kasih sahabat Eljon. Jadi di FKIP ini juga ada, kita pernah diberi kepercayaan sama P4TK itu untuk LPD Bu dekannya. Iya. Jadi Kemendikbud Universitas PGRI Palembang waktu itu mulai dari tahun 2019 ya Bu Lisa, itu kami dipercaya untuk menjadi lembaga pelaksana diklat kepala sekolah. Jadi Mbak Nita, kepala sekolah itu kan harus punya izin atau istilahnya sertifikasi kepala sekolah dan mereka harus diklat dulu. Nah, pelaksana diklatnya itu satu-satunya perguruan tinggi swasta yang ada di Sumbaksel. Sumbaksel itu wilayah Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung Sumatera Selatan, yang swasta itu baru kita. Hanya Universitas PGRI Palembang, dan kita memang sudah mendapatkan surat keputusan perizinan untuk melaksanakan diklat itu sendiri. Untuk proses diklatnya itu berapa lama tuh Bu? Diklat kalau kemarin selama 1 tahun ya menurut saya ada 5 gelombang, dan itu wilayahnya mulai dari wilayah Oku Selatan, kemudian wilayah Oku Timur, dan semua kabupaten kota itu dibagi. Jadi ada tiga, yang pertama Unsri pelaksananya, yang kedua BPSDM, yang ketiga PGRI. Jadi hanya 3 instansi itulah yang diberikan wewenang untuk bisa melaksanakan diklat kepala sekolah itu ya, luar biasa. Jadi ini jadi suatu
jalan juga ya untuk bisa yang bagaimana memang para bapak-bapak atau ibu-ibu calon kepala sekolah nih ya. Iya. Jadi memang harus ada sertifikasinya juga ya Bu Desi. Harus, kalau nggak ya. dia nggak bisa tanda tangan ijazah. Itu dia, karena memang waduh kepala sekolahnya dipertanyakan nih. Iya, dia nggak bisa tanda tangan ijazah di sini. Itu dia. Ya, dan kami juga Mbak Nita untuk pelayanan FKIP khususnya itu kami memang sangat concern dengan pelayanan terhadap semua masyarakat maupun sivitas. Jadi mahasiswa nggak usah khawatir ketika mendapatkan masuk ke FKIP, maka kami sudah menawarkan trust. Jadi kami punya moto Mbak Nita namanya trust. Trust itu diawali dengan tawarkan bantuan. Jadi semua sivitas itu wajib menawarkan bantuan kepada semuanya. Kemudian R artinya melayani dengan ramah tamah. Kemudian juga U itu mengutamakan keprofesionalan. S dilakukan sepenuh hati dan ikhlas. Terus T jangan lupa ucapkan terima kasih. Ya, jadi itu poin. Itu sudah menjadi moto semua sivitas akademika yang berada di lingkungan FKIP Universitas PGRI Palembang. Ada yang lebih menarik, mungkin ini juga mewakili pertanyaan saya dan juga sahabat Eljon yang ada di luar sana. Apa sih Bu yang membedakan FKIP Universitas PGRI Palembang dengan FKIP universitas lain? Baik, ini juga ini memang jadi pertanyaan banyak loh Mbak Nita. Apa sih bedanya? Bedanya kenapa? Kami sudah menyusun dan merancang kurikulum. Kalau orang bilang, oh FKIP pendidikan, orang orientasinya hanya berpikir, oh mau jadi guru. Nah, tapi kami tidak demikian. Memang concern dalam visi pertama itu adalah memang untuk menjadi pendidik, tenaga guru. Namun kami juga sudah merancang kurikulum sebaik mungkin agar mereka memiliki keprofesionalan di bidang lain. Artinya bisa mendapatkan pekerjaan karir di luar sebagai guru. Misalnya Mbak Nita, banyak dari alumni kami yang bisa jadi wartawan. Kemudian punya IO. Kalau dari Sendra Tasik itu anak-anaknya kreatif, kami ajari dengan manajemen produksi, ada mata kuliahnya, dan mereka bisa menjadi IO. Kemudian juga ada yang jadi Bu Liza, pembawa acara televisi. News anchor gitu ya. Jadi, Karena kenapa? Karena selain juga kurikulumnya kami rancang sedemikian baik, sedemikian mengikuti tuntutan masyarakat, kami juga menyiapkan unit-unit kegiatan mahasiswa yang mendukung mahasiswa memiliki soft skill yang lebih baik. Jadi kalau misalnya anak matematika, dia tidak harus menjadi guru matematika, tapi dia juga bisa menjadi peneliti, bisa menjadi tenaga pakar di bidang yang lain. Dengan cara apa? Dengan mereka mengasah keterampilan, kemampuan dan minatnya di unit-unit kegiatan kemahasiswaan yang kami siapkan. Jadi banyak loh Mbak Nita, kita atlet-atlet nasional yang dilahirkan di Universitas PGRI Palembang. Ada kemarin itu ada yang juara Asian Games ya, juara Asian Games itu ada Pak Rian Sazali kalau nggak salah itu silat, kemudian karate, itu banyak, dan mereka rata-rata jadi pelatih. Dan di Kemenpora itu lulusan olahraga banyak loh Mbak Nita yang diangkat untuk jadi PNS, itu bukan sebagai guru kan, tapi sebagai pelatih dan lain-lain. Itu memang kami siapkan, jadi beda. Dan juga Mbak Nita, FKIP Universitas PGRI Palembang ini adalah FKIP Fakultas Pendidikan terbesar loh Mbak Nita di LL Dikti Wilayah 2. Jadi LL Dikti Wilayah 2 itu meliputi Sumsel, Bangka Belitung, kemudian Bengkulu, Lampung. Nah, FKIP PGRI Palembang ini merupakan fakultas terbesar. Ada 13 prodi di dalamnya. Gitu, jadi insya Allah lah kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik, menyusun kurikulum, menyusun standar sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Oke, kita jeda sejenak Bu, karena ini ada penelpon dari Perintis Kemerdekaan, ada Ibu Hana. Selamat pagi Ibu Hana. Oke, terputus. Ibu Hana nanti bisa dicoba kembali ya untuk dial kita di 317555 dan siapkan pertanyaannya deh. Oke, untuk kedua narasumber kami dari FKIP Universitas PGRI Palembang. Jadi kalau misalnya memang kita merujuk ke masa sekarang ini, memang lagi musim-musimnya penerimaan mahasiswa baru nih ya. Kalau untuk proses penerimaan mahasiswa baru ini juga kan kalau yang dari saya tahu udah dibuka per April kemarin ya Bu ya. Itu akan berakhir per kapan, dan sebenarnya untuk pendaftarannya itu seperti apa prosesnya? Oke, sudah kembali tersambung dengan Ibu Hana. Kita keep dulu Ibu. Selamat pagi Ibu Hana. Pagi. Iya, selamat pagi. Ibu mungkin bisa dipakai ininya,
biar bisa dengar. Oh, baik. Saya Iya. pakai dulu. Selamat pagi Ibu Hana di Perintis Kemerdekaan. Iya, selamat pagi Mbak. Iya, silahkan langsung dengan pertanyaannya. Ini saya mau tanya nih, kalau misalnya kita mau daftar ke PGRI, itu apakah pakai sistem tes tertulis juga? Kemudian apakah ada sistem gugurnya seperti itu? Nah, kalau tadi kan ada sebutin prodi buat guru PAUD, apakah ada kualifikasi khusus untuk ke guru PAUD, maksudnya seperti itu? Mohon penjelasannya aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Hana. Oke, udah jelas ya Bu ya sama Jelas, pertanyaan Ibu Hana. iya, jelas. Jadi Mbak. mengenai kualifikasi khusus untuk guru PAUD, terus juga yang mau daftar ke PGRI, apakah ada pakai sistem apa tuh tadi? Baik, terima kasih Mbak Nita. Selamat pagi Bu Hana. Untuk jadwal penerimaan mahasiswa itu memang dimulai dari bulan April sampai dengan September 2020. Dan pertanyaan dari Bu Hana tadi, apakah ada tes tertulis? Tetap ada. Dan untuk proses pendaftaran itu kita melayani lewat 2 jalur. Ada jalur online, jadi Bu Hana bisa membuka akun mulai dari akun Facebook, Twitter, IG untuk informasi, atau langsung ke websitenya Universitas PGRI Palembang di link Universitas PGRI Palembang ACID. Nah, di sana Bu Hana bisa mendaftar online langsung, atau Bu Hana bisa datang langsung ke Universitas PGRI Palembang dan langsung diadakan tes. Jadi nggak perlu nunggu waktu. Jadi kalau sudah daftar, maka kami akan memberikan nomor ujian dan langsung kita sudah sistem CBT, Mbak Nita. Jadi kami tidak akan menggunakan waktu yang panjang untuk melayani calon mahasiswa baru. Jadi Bu Hana nggak usah khawatir, silahkan datang ke kampus kita, tes juga dilaksanakan, dan langsung setelah pendaftaran biasanya langsung dites dan hasilnya juga langsung didapat. Kalau sistem gugur kita nggak kenal dengan sistem gugur, nggak ada. Yang ada sistem DO kalau 7 tahun nggak selesai. Jadi manusia abadi ya. Iya, Bu Hana Mahasiswa nggak usah abadi. khawatir. Bu Hana nggak usah khawatir, yakinkan bahwa itu insya Allah bisa masuk. Insya Allah kita bisa masuk ke PAUD. Yang penting ada niat. Yang penting Bu Hana memang sudah ingin sekali mengabdikan diri sebagai pendidik di PAUD. Dan untuk syarat-syarat tidak ada syarat utama, hanya cukup ijazah SMA. Syarat-syarat masuk seperti biasa, ijazah SMA, kemudian kalau belum dapat ijazahnya juga bisa dengan surat keterangan lulus, dan silahkan langsung ke kampus kita. Nanti ada persyaratan lain yang saya rasa tidak terlalu menjelimut gitu loh. Seperti biasa ya. Iya, seperti biasa lah nanti. Persyaratan administrasi yang biasa. nggak ribet-ribet gitu. Dan juga Mbak Hana, nanti kalau untuk PAUD, kalau Mbak Hana datang ke kampus, ada beberapa diskon, misalnya diskon pendaftaran, biaya pendaftaran dan lain-lain, nanti itu bisa, atau Mbak Hana bisa hubungi saya langsung, nanti nggak apa-apa. Mau ketemu Bu Dekannya dengan senang hati Mbak Hana, monggo. Ya. Silakan, saya di lantai 2 Mbak Nita, jadi nggak apa-apa kalau calon mahasiswa baru ingin bertemu dekannya dulu baru bisa masuk, nggak apa-apa, dengan senang hati pintu ruangan saya terbuka itu. Oke, kita meninggalkan pertanyaan dari Ibu Hana di Perintis Kemerdekaan. Ini sudah ada yang kembali bergabung, ada Baik. Dina di Jakabaring. Oh ya, silakan. Selamat pagi Dina. Halo Dina. Halo, selamat pagi. Oke, nampaknya ada kesalahan teknis ya. Nanti untuk Dina yang di Jakabaring boleh kembali mencoba menghubungi Eljon FM Palembang. Dan ini kita beralih ke pertanyaan WhatsApp, Bu. Oke. Ibu Liza dan juga Bu Desi. Selamat pagi, saya Tiara dari Sakoborang, katanya gitu. Mau tanya, saya baru lulus SMA nih. Ibu saya guru sejarah dan bapak saya guru olahraga. Saya juga bercita-cita jadi guru, katanya gitu. Bagus, ya. Tapi guru geografi. Alhamdulillah, amin. Kalau lihat dari Facebook ada beasiswa untuk anak guru katanya. Iya. Apakah benar seperti itu? Mohon infonya, terima kasih. Iya, benar sekali. Iya. Jadi memang sudah menjadi visi dari Universitas PGRI Palembang, karena organisasi ini adalah organisasi guru, maka anak guru pasti mendapatkan diskon 50% biaya SPP, Mbak. 50% biaya SPP. Jadi silahkan Ananda Dina untuk datang ke kampus, daftar segera. Pendidikan geografi juga memiliki peluang yang besar, Bu, besar sekali. Itu geografi satu-satunya yang ada di Sumatera Selatan, cuma di FKIP.
PGRI Palembang untuk pendidikan geografi itu. Itu Iya, luar biasa. pendidikan geografi. Silakan. Jadi untuk Tiara itu penjelasan dari Bu Desi ya, dan tentunya bisa dapat 50% potongan biaya Iya, gitu. SPP untuk anak guru. Nah, dari Dina di Jakabaring ini sudah kembali tersambung dengan kita. Selamat pagi Dina. Halo. Dina. Iya. Halo. Oke, putus kembali ya. Nampaknya jaringan di Jakabaring ini agak kurang bersahabat nih. Oh Bu. gitu. Padahal deket dengan PGRI itu Jakabaring. Iya, deket. Jadi kalau misalnya kurang puas sih sama pertanyaannya, langsung. boleh langsung. Oh, saya langsung ke PGRI Palembang. Tadi ruangan Ibu Desi ada di lantai 2 ya? Lantai 2 gedung FKIP. Saya senang sekali kalau ada calon mahasiswa baru mau ngobrol dulu dengan saya, nanti baru saya antarkan ke kampus tempat pendaftarannya, ke ruangan layanan terpadu. Layanan terpadu ya. Oke, itu Dina di Jakabaring kembali tersambung. Halo, selamat pagi Dina. Hai, selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi. Iya. Ini langsung Mbak sama Dita. Iya, selamat pagi. Langsung. Pagi Mbak Dina. Silakan langsung dengan pertanyaannya. Iya, sinyal di Jakabaring putus-putus ya. Itu dia. Silakan Dina dengan pertanyaannya. Iya, Bu Desi, Iya. kalau seandainya saat ini saya sudah mengajar, Bu, apakah di PGRI ada kelas khusus untuk yang sudah bekerja untuk kuliah mungkin di 1 minggu atau seperti apa, Bu? Karena saya tertarik banget nih mau upgrade lagi. Karena kan sekarang udah ngajar di SD gitu kan, tapi kualifikasinya itu masih umum gitu, Bu. Pengen juga kan gitu. Iya. Gimana, Bu? Iya. Itu aja sih Mbak Nita, makasih banyak. Bu Desi juga makasih banyak. Iya, terima kasih Mbak Dina. Oke gitu ya. Iya. Udah ngajar nih sekarang nih, Bu. Iya, bagus itu Iya, jadi keinginan pengen untuk upgrade. meningkatkan kompetensi. Luar biasa. Mbak Dina, kami menyiapkan kelas untuk karyawan, memang ada kelas guru. Jadi itu di hari Jumat Sabtu. Jadi tidak akan mengganggu jadwal bekerja. Itu sudah ada, dan karena Mbak Dina dari umum nanti bisa dikonversi loh Mbak kalau untuk bisa masuk ke PGSD. Jadi kalau memang sudah ada ijazah itu bisa kita konversi untuk ke program studi PGSD. Dan kelas untuk guru juga sudah kami siapkan. Silahkan datang. Ada kelas khusus untuk guru. Karena kami juga mendukung program pemerintah, yaitu untuk membantu dan meningkatkan kualifikasi guru tentunya Mbak Nita. Iya. Itu dia yang pastinya memang menarik sekali untuk Mbak Dina yang masih kurang, rasanya kurang puas nih kalau cuma tanya lewat radio, mau datang langsung ke PGRI bisa banget. Nggak usah khawatir Mbak Nita, PGRI siap menerima dan kami juga mematuhi protokol kesehatan. Jadi untuk masuk kampus PGRI itu kita sudah menyiapkan pemeriksaan suhu badan, cuci tangan, dan semuanya kita siapkan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Insya Allah kami tetap menjaga protokol kesehatan. Silahkan untuk calon mahasiswa baru datang, menanyakan, mencari informasi, mendaftar dan lain-lain, kami dengan tangan terbuka melayani. Itu ya. Kalau untuk proses pendaftarannya tadi kan katanya memang ada lewat online juga ya, Bu? Ada lewat dengan online. Jadi mahasiswa bisa mendaftar online dengan cara mengklik link dari HTTP Universitas PGRI Palembang ACID. Jadi tinggal diketik aja Universitas PGRI Palembang ACID, nanti di situ ada link pendaftaran, silahkan langsung diproses dan itu langsung terkonek dengan CBT. Jadi nggak usah khawatir. Yang dari luar Palembang silahkan ketik link itu atau bisa hubungi nomor teleponnya Bu Ermini atau Pak Adi Guna. Itu di nomornya Bu Ermini 0812 715 25289 dan Bapak Adi Guna di 0821 75363770. Jadi kalau ada kendala Mbak Nita, silakan telepon kontak person ini dan beliau berdua nanti akan membantu, nggak usah khawatir. Gitu ya. Yang pasti memang pelayanan juga semuanya pasti dengan fasilitas dan juga pelayanan terbaik yang diberikan pelayanan oleh terbaik. Silahkan Universitas PGRI. mencari camaba boleh mencari yang termudah. Mau datang langsung monggo, mau lewat online kami juga sudah menyiapkannya. Oke, sebelum kita break untuk sesi ketiga, ini ada pertanyaan dari line WhatsApp Ibu. Ya, baik. Ada Ara di Lemabang. Katanya mau tanya, untuk biaya kuliah di PGRI itu berapa? Mahal nggak?
Kalau dikatakan mahal itu sebenarnya relatif ya Mbak Nita ya. Tapi biaya SPP-nya itu per semester di 3.950.000 Mbak Nita. Namun kami menyiapkan banyak beasiswa, mulai dari beasiswa PPA, beasiswa prestasi ya Mbak Liza ya, beasiswa bidik misi, banyak sekali beasiswa dan tawar-tawaran beasiswa lainnya. Dan juga jika ada yang berminat untuk masuk ke pendidikan fisika. Saya tadi hampir lupa Mbak Nita. Untuk masuk di pendidikan fisika itu 5 orang dengan prestasi yang bagus itu bebas biaya kuliah Mbak Nita. Jadi memang concern Universitas PGRI Palembang adalah untuk menciptakan SDM terbaik bagi Sumatera Selatan khususnya. Jadi kami menyiapkan kelas-kelas gratis untuk siswa yang punya potensi. Jadi kalau untuk di FKIP itu ada pendidikan fisika Mbak Nita. Pendidikan fisika itu 10 orang ya Bu Liza ya, 10 orang kami akan memberikan beasiswa kuliah gratis untuk 10 orang di pendidikan fisika. Kemudian untuk fakultas lain juga ada di fakultas MIPA fisika juga ada, kemudian perikanan, fakultas perikanan juga ada. Itu ya. Jadi memang yang pasti biayanya itu tidak bisa dikatakan mahal. Insya Allah tidak. Iya. Dan yang pasti juga sangat terjangkau. Kalau kata Nita sih mungkin yang walaupun saat ini mereka pekerja, ada juga untuk kelas karyawan ya Bu. Ada. Kita juga menyiapkan kelas karyawan di hari Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu. Jadi Jumatnya itu dimulai di sore hari. Jadi setelah kerjaan selesai kita bisa lakukan, dan Sabtu dari pagi sampai dengan malam hari. Iya. Dan yang pastinya sahabat Eljon, ini semakin banyak pertanyaan yang masuk. Aduh, iya. Senang sekali saya kalau ada yang bertanya. Paling Mbak Nita yang capek baca nih. Iya. Kita akan masuk sesi ketiga Ibu, tapi untuk itu kita break sejenak. Sebenarnya saya juga masih banyak sekali menyimpan pertanyaan untuk kedua narasumber hari ini ya. Dan untuk sahabat Eljon FM yang masih bergabung, masih kami tunggu di line telepon 31755 ataupun juga line WhatsApp kita di 081367625888. Nita bersama kedua narasumber akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetap di Tourism Business and Investment. Download aplikasi Eljon Media di App Store dan Play Store. Sobat Eljon ya, sudah hampir 1 jam kebersamaan kita di The Talk Show hari ini, edisi Jumat 26 Juni 2020. Tapi ini masih banyak banget nih nyimpan pertanyaan, baik dari sahabat Eljon, bahkan pertanyaan Nita sendiri. Ada banyak yang masih ingin kita bahas. Ya, kurang lebih kebersamaan sekitar 10 menit lagi, dan juga semaksimal mungkin kita akan bahas ya pertanyaan yang masuk dari sahabat Eljon melalui line WhatsApp ataupun juga telepon. Baru aja masuk udah ada yang online kembali di 317555. Ada Zarta di Kertapati. Selamat pagi Mbak Zarta. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Zarta? Alhamdulillah, lagi sedikit bindeng aja lah dikit. Bindeng dikit ya? Iya. Oke, yang pastinya untuk Mbak Zarta, silakan langsung dengan pertanyaannya bersama narasumber pagi hari ini. Iya, narasumbernya ini dari Bu Desi ya. Iya, Ibu Desi, Zarta mau nanya, ini kan lagi pandemik nih, baru-baru ini juga baru new normal. Terus PGRI ini tetap melakukan wisuda nggak sih Bu? Atau wisudanya tuh wisuda online kayak universitas di kota-kota lain? Kan tahu Zarta, Universitas PGRI ini universitas terbesar di Sumsel. Terus mau nanya juga, apa sih kebijakan dari Universitas PGRI untuk mahasiswa yang wisuda di tahun ini? Itu aja sih. Itu aja, Zarta? Iya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Jadi ada 2 pertanyaan, 2 poin pertanyaan dari Zarta. Yang pertama, wisuda di tengah pandemi ini apakah diadakan Ibu? Terus yang kedua, kebijakan bagi mahasiswa yang wisuda di masa pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya menarik sekali. Iya, Mbak Zarta, kalau bicara tentang pandemi ini memang banyak sekali hal yang harus kita sikapi dengan bijak dan cermat ya Mbak Nita ya.
Untuk wisuda sampai dengan saat ini kami belum melaksanakan wisuda, Mbak. Kami ingin sekali melaksanakan wisuda virtual, tapi secara psikologis kami ingin melihat kondisi bagaimana keadaan ke depan. Tapi melihat new normal, jika dimungkinkan akan dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan wisuda. Tapi kebijakan yang diberikan oleh kampus, kan kalau kami itu setelah yudisium mahasiswa sudah boleh mengambil ijazah. Jadi kemarin itu harusnya kami melaksanakan wisuda di bulan April, namun karena kita tidak bisa melaksanakan wisuda, maka semua hak-hak mahasiswa telah kami berikan, mulai dari ijazah, transkrip nilai, toga dan lain-lain. Namun mahasiswa tersebut akan tetap kami ikutkan dalam wisuda. Jadi ada seremoni yang mungkin tidak akan bisa dilupakan oleh mereka. Memang kalau nggak ada jalan lain, virtual akan tetap kami lakukan. Tapi seandainya dalam new normal ini pemerintah bisa mengizinkan pelaksanaan dan kami juga akan tetap mentaati protokol kesehatan, maka kami akan melaksanakan wisuda. Karena ya momen yang berharga ya Mbak Nita ya, dan itu sekali seumur hidup kalau yang belum berniat melanjutkan ke S2 gitu ya Mbak Nita ya. Itu kebijakannya, dan artinya kami tidak menghalangi mahasiswa untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi ijazah dan lain-lain sudah kami serahkan, tinggal resepsinya saja, dan resepsi itu tetap kami akan undang mereka untuk bergabung. Istilah kami begini, kami menerima dan menyambut mahasiswa baru itu dengan tangan terbuka dan rasa bahagia, sukacita, dan maka kami pun akan melepas mereka dengan kebahagiaan yang sama dalam resepsi wisuda itu. Ya itu Mbak Nita. Deh. Nah Bu, kalau misalnya memang kan ya di masa pandemi itu seperti itu kebijakan yang diberikan oleh Universitas PGRI Palembang. Tapi kalau misalnya dari kebijakan Mendikbud nih, kalau menurut kebijakan dari Mendikbud, nah di Makarim ini tentang saat ini ada yang namanya Kampus Merdeka. Iya, itu Kampus Merdeka yang sudah di-launching oleh Mas Menteri itu. Mas Menteri ya. Iya. Ini apa yang telah dipersiapkan FKIP untuk menghadapi kebijakan tersebut? Ya, baik Mbak Nita. Kami cukup cepat menyikapi itu Mbak Nita. Jadi ketika Mas Karim, jadi saya nyebutnya, insya Allah saya bisa bertemu dengan beliau ini Mbak Nita. Amin, saya juga mau Bu. Iya, Mas Menteri mengatakan bahwa sudah peluncuran Kampus Merdeka sudah di-launching, maka kami segera merapatkan semua personil, semua sivitas yang ada. Dan kami Universitas PGRI Palembang khususnya FKIP telah merancang dan menyiapkan kurikulum Kampus Merdeka. Jadi dalam Kampus Merdeka itu memang sepertinya Mas Menteri ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk dapat dan memperoleh ilmu di luar dari kampusnya. Jadi kami sudah mengikuti sistem non-blok, artinya ada 3 semester yang kami siapkan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah, pemagangan atau apapun itu di luar kampus, baik itu di luar prodi dalam kampus ataupun di luar prodi di luar kampus, dan juga di tempat-tempat pemagangan dan lain-lain. Jadi memang ada 7 poin yang dikeluarkan oleh Mas Menteri, bahwa yang pertama adalah pemagangan, kemudian mahasiswa juga bisa melaksanakan penelitian, bisa dengan pertukaran pelajar, kuliah di program studi di luar dari program studi asal, kuliah di program studi di luar dari universitas dan lain-lain. Dan kampus kami juga sudah menyiapkan istilah MOOC, di mana kami menyiapkan sistem mahasiswa bisa mengambil mata kuliah kepelatihan di luar dari kampus dengan cukup membuka via online. Iya. Dan Mbak Nita tahu kan kami PGRI alhamdulillah walaupun masa pandemi kami sudah siap dengan SISFO, Sistem Informasi Berbasis IT. Jadi kami sudah aplikasi sendiri di mana e-learning itu sudah kami terapkan dari 2 tahun sebelumnya. Itu dia. Dan yang pastinya meninggalkan penjelasan Ibu Desi, ini ada Linda di Pelaju yang sudah bergabung juga. Baik. Iya Mbak Linda. Halo, selamat pagi Mbak Linda. Selamat pagi. Iya Mbak Linda, langsung saja dengan pertanyaannya. Pagi Mbak Nita ini. Pagi. Saya mau tanya nih sama Ibu. Kebetulan saya punya adik nih, adik saya ini juga sedang bingung nih mau melanjutkan kan, karena keadaan seperti ini kan Mbak ya. Nah ini saya dengar tadi dari PGRI ya, itu ada biaya pendaftarannya yang harus segera didaftar gitu kan, 300 ya Mbak, sampai 500.000 ya. Oh, iya. Untuk angsurannya Mbak, itu apakah per semester itu
bisa diangsur atau harus sudah bayar dulu nih pas masuk nih, harus sudah semester awal sudah harus lunas seperti itu. Nah, terus yang kedua sistem pembelajarannya. Kan sekarang kan lagi COVID seperti ini kan pakai sistem pembelajaran jauh ya. Nah, jadi apakah nanti pas proses mulai belajar akan diterapkan seperti itu atau ada tatap mukanya dulu seperti itu untuk pengenalannya? Itu aja sih Bu yang kami tanyakan. Baik, mohon penjelasannya. Sebelumnya terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi udah jelas ya, Bu Desi, Bu Liza ya, Iya, pertanyaan Mbak Linda. Terima kasih Mbak Linda. Jadi kalau untuk biaya pendaftaran memang ada bervariasi Mbak Nita. Jadi kalau untuk prodi PGSD itu untuk biaya pendaftarannya 400.000. Kalau fakultas yang lain itu 300. Untuk fakultas teknik yang perikanan 250.000. Dengan biaya semester 3.950.000. Dan untuk kebijakan pembayaran dan lain-lain itu sedang disusun oleh yayasan. Jadi nggak usah khawatir, yang penting hadir dulu ke kampus, informasi bisa didapat langsung. Itu aja deh pokoknya. Jadi untuk kebijakan pembayaran itu sedang lagi digodok di yayasan menyikapi COVID-19 ini, Mbak Linda. Dan tadi pertanyaan yang keduanya mengenai apakah sistem belajar sistem pembelajaran di masa pandemi. Di masa pandemi. Apakah pas waktu awal kuliah itu nanti langsung ada tatap muka atau tetap dengan sistem belajar online gitu? Kalau semester kemarin kita semua menggunakan online itu karena itu kebijakan dari Menteri, karena kita di bawah naungan Kemendikbud, maka kita wajib mengikuti aturan tersebut. Tapi untuk September ini kami masih menunggu lagi kebijakan dari Mendikbud. Jika Mendikbud sudah mengizinkan ada proses tatap muka, maka kita akan melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi kalau belum ada izin, maka kita tetap akan melaksanakan sistem daring. Ya. Jadi Mbak Nita, kalau sistem daring itu memang dalam di FKIP itu 30% mata kuliah dosennya sudah siap dengan sistem daring menggunakan Sispu. Jadi bukan hal baru, tapi tatap muka tetap wajib dilaksanakan kalau yang seperti biasanya. Nah, tapi ini kita masih menunggu kebijakan dari Pak Menteri. Pak Menteri, ya, balik lagi ke Pak Menteri ya. Oke, ke Bu Liza deh. Pengen dengerin suara Ibu Liza juga. Kalau misalnya masih berhubungan di masa pandemi COVID-19 juga ya Bu Liza ya. Sebenarnya yang dilakukan FKIP dalam menjalankan program kerjanya itu tentunya tidak ibaratnya itu apa yang dilakukan FKIP dalam menjalankan program kerja yang tentunya tidak diperkirakan sebelumnya gitu. Kadang kan ini ya tahu lah ya, kita udah punya listnya nih untuk pekerjaan, tapi ternyata ketemu di masa pandemi gini pasti berubah semua tuh ya. Gimana tuh Bu Liza? Iya, untuk kami walaupun di masa COVID tidak menghalangi dosen dan mahasiswa untuk tetap menjalankan berbagai program kerja. Misal di bidang pengajaran Universitas PGRI, terutama kami sudah menyiapkan e-learning. Jadi secara virtual dapat diakses langsung oleh dosen dan mahasiswa. Dan itu juga Bu Liza ya, untuk misalkan kami di awal biasanya kalau kampus itu kan di awal pasti punya program kerja, program kerja akademik maupun non akademik. Dan kalau bicara tentang akademik semuanya kami lakukan Mbak Nita. Mungkin Mbak Nita udah bosen juga lihat di akun-akun medsos atau apa itu universitas khususnya FKIP itu tiap hari hampir selalu ada webinar itu luar biasa. Jadi baik itu dilakukan oleh program studi mahasiswa, jadi antusias mereka untuk mengejar pengetahuan sampai dengan program akademik itu tidak ada yang tidak kami laksanakan. Kami melaksanakan pembelajaran dengan virtual, kami melaksanakan UAS, UTS virtual, seminar, kuliah umum semuanya kita lakukan dengan virtual. Karena memang komitmen pimpinan itu mendukung sepenuhnya. Kami berusaha untuk membeli, sampai kami juga berlangganan aplikasi, mulai dari aplikasi Zoom Meeting, Cloud, sampai dengan aplikasi yang lain untuk mensupport supaya program akademik tetap berjalan. Begitupun untuk penelitian Mbak, kan tugas akhir mahasiswa kan banyak yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Ada yang sudah terlanjur menyusun kuantitatif, maka kami sudah menyusunkan kebijakan mereka bisa mengalihkan penelitian ke kualitatif. Jadi tidak ada mahasiswa yang dihambat, kecuali mereka menghambat sendiri gitu. Jadi kualitatif diarahkan semua, dan memang jika bisa dilakukan pengambilan data dengan online virtual, maka kami juga mengizinkan ujian skripsi semua kami lakukan dengan virtual sampai dengan pengabdian kepada masyarakat.
Jadi semua dilakukan. Dalam masa Covid ini bakti sosial Baksos dilakukan oleh semua lini, Mbak. Jadi, alhamdulillah ya. Karena mahasiswa juga walaupun dalam keadaan gini silaturahmi lewat WA tetap berjalan, sehingga program-program kemahasiswaan itu tetap dilakukan. PGRI kan berkomitmen untuk tetap menyatu di hati masyarakat. Jadi artinya kita tetap membantu masyarakat, semua sivitasnya bergerak bersama. Itu Mbak Rina. Nah Ibu, sebelum kita closing statement hari ini ada dua pertanyaan terakhir dari sahabat Eljon ya. Ini dari WhatsApp 081367625888. Assalamualaikum, katanya. Maaf sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Rina Septina dari Pagar Alam. Saya itu ingin kuliah di Universitas PGRI Palembang. Akan tetapi yang saya tanyakan, pentingkah akreditasi tersebut? Apakah berpengaruh saat ke dunia kerja nanti? Katanya itu. Silakan dijelaskan. Itu pertanyaan yang paling baik. Paling bagus ketika kita harus memilih perguruan tinggi mana yang harus kita masuki. Jadi akreditasi perguruan tinggi itu sangat penting untuk memandu dan menjadi pedoman kita meraih masa depan, Mbak Rita. Mbak Rina. Jadi kalau mencari perguruan tinggi, carilah akreditasinya dulu. Karena ketika kita melamar pekerjaan, syarat standar yang diminta oleh instansi biasanya akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Dan alhamdulillah Universitas PGRI Palembang institusinya sudah terakreditasi B, begitu juga semua program studinya terakreditasi B. Jadi nggak usah khawatir. Nggak salah kalau memilih Universitas PGRI Palembang. Semua insya Allah kami tetap berjuang, dan kami juga sedang menyiapkan proses reakreditasi untuk mencapai program studi dengan terakreditasi A untuk beberapa program studi yang sudah siap, Mbak. Luar biasa sekali. Terakhir ini juga ya, selamat pagi Ibu Desi, katanya sebagai narasumber. Pagi sayang. Senang mendapat informasi dari Ibu, katanya. Saya Idris dari KM12. Baik. Anak saya ini tertarik untuk lanjut studi di FKIP program studi seni pertunjukan, katanya gitu. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah syarat khusus untuk kuliah di seni pertunjukan? Anak saya ini aktif di Sanggar Tari dan menjadi duta tari di sekolahnya. Luar biasa, bagus sekali. Dan baru menyelesaikan studi SMA-nya. Alhamdulillah. Mohon penjelasan Ibu. Syarat khusus saya rasa tidak, Mbak ya. Tapi lebih baik itu anak Bapak Idris itu luar biasa. Berarti memang kalau dia mengambil jurusan seni pertunjukan itu jurusan yang memang sesuai dengan minat. Biasanya Mbak Dita, keberhasilan seseorang itu meraih masa depannya itu 80% itu dipengaruhi bagaimana dia bisa memaksimalkan minatnya untuk menjadikan itu sebuah pekerjaan. Dan hasilnya pasti maksimal. Jadi tidak ada persyaratan khusus Pak Idris, silahkan datang ke kampus kita. Program studi seni pertunjukan itu sudah terakreditasi B, dan sampai dengan saat ini baru satu-satunya Pak Idris seni pertunjukan itu ada yang akreditasi B. Kalau yang terakreditasi C itu saya kembalikan lagi, Mbak, jangan dimasuki dulu, nanti kasihan lulusannya. Gitu ya. Jadi pastikan. Pastikan, jangan Bapak Ibu, saya sarankan juga kita sebagai masyarakat harus cerdas. Jangan pernah menjadikan bahan coba-coba untuk memasukkan anak kita di kampus yang akreditasinya belum jelas, apalagi ada yang belum terakreditasi atau masih dalam tanda tanya terakreditasi C, itu jangan coba-coba. Carilah perguruan tinggi, program studi yang jelas akreditasinya minimal adalah B. Itu luar biasa hari ini Sobat Eljon. Dan terakhir Ibu Desi ataupun juga dari Ibu Liza, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sahabat Eljon tentunya mengenai closing statement lah dari pembahasan kita di hari ini. Baik. Silahkan Bu Liza, ada cukup? Kalau saya mungkin untuk sahabat Eljon yang ingin bergabung di Universitas PGRI, kami siap melayani Anda. Itu yang bicara itu Wakil Dekan 2 loh, Bu Nita. Siap itu kalau kami bilang Wakil Dekan 2 itu bagian kepegawaian dan keuangan. Kalau keuangan keuangan. Jadi untuk semuanya, orang tua yang memiliki putra-putri ataupun semua sahabat Eljon yang ingin segera berminat untuk ke PGRI Palembang, silahkan segera datang ke kampus kita. Universitas PGRI Palembang khususnya FKIP akan memberikan pelayanan terbaik kepada semuanya, memberikan pengetahuan, memberikan wawasan, memberikan hard skill dan soft skill yang insya Allah nanti akan dapat menjadi modal untuk semuanya meraih masa depan yang lebih baik gitu.
sesuai dengan tagline-nya PGRI ya Bu ya. Iya, tagline-nya kampus melaju dengan mutu. Artinya memang kita mengutamakan kualitas dan mutu dalam mengeluarkan lulusan-lulusan terbaiknya. Mbak Nita. Terima kasih untuk hari ini Ibu. Sama-sama Mbak Nita, senang sekali. Nanti saya diundang lagi ya Mbak Nita. Pasti dong ya. Kalau kita punya jadwal dan juga memang sudah ada listnya gitu, pasti kita bakal undang lagi dan ngobrol banyak sama Ibu Desi dan juga Ibu Liza. Terima kasih atas waktunya hari ini. Ada Dr. Desi Wardia MPD selaku Dekan FKIP dari Universitas PGRI Palembang dan juga Ibu Liza Murnivianti MPD. Beliau adalah Wakil Dekan 2 FKIP Universitas PGRI Palembang. Beserta juga ini ada 8 yang sudah bergabung ya hari ini para sahabat Eljon. Dari penelpon ada Ibu Hana, Dina, Zarta dan juga Linda, serta dari line WhatsApp kita juga. Ini semuanya dapat bingkisan nggak? Iya, dapat goodie bag dan silakan diambil langsung ke Universitas PGRI Palembang di Humas. Bagian humasnya. Jadi langsung aja menuju ke Humas untuk ambil bingkisan di sana Iya, Mbak Nita. Dan yang pastinya Nita Patan pamit undur dari ruang dengar Anda sahabat Eljon. Terima kasih untuk partisipasinya. Always remember, be fresh and keep smiling wherever you are. See you and goodbye. Download aplikasi Eljon Media di App Store dan Play Store.